Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pada tahu nggak sih peci nasional? Itu loh yang sering dipakai santri, warna hitam. Tahu kan? Ini. Nah, presiden pertama RI juga make loh. Pada tahu nggak sejarahnya gimana? Yuk simak video ini. Hari ini saya Hafiza Alkhairiyah dan di samping saya adalah Ustadz Apria Putra MA. Saya ingin mewawancarai Ustadz Apria masalah peci yang sering dipakai oleh Insinyur Soekarno. Jadi terbesit di hati ada sebuah pertanyaan mengenai peci ini. Gitu. Apakah kebiasaan Soekarno memakai peci ini? Apakah ada misteri di balik atau ada sesuatu yang tersirat di balik peci ini? Nah, di samping saya ini adalah Ustadz Apria Putra yang mana beliau adalah seorang peneliti ulama Minangkabau. Kita akan memulai perbincangan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ustadz. Yang pertama yaitu apakah yang tersirat dari peci ini? Apa ada kisah atau hanya sebuah peci yang dipakai oleh Insinyur Soekarno? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi, kita mesti melihat kepada kultur kebudayaan di daerah waktu itu, bahwa pemakaian peci memang sudah menjadi pemakaian masyarakat secara umum. Peci bahkan ada satu daerah yang apabila seorang di kampung itu tidak pakai peci bagi laki-laki, bahkan dianggap sebagai ada kurang tata krama, tidak sopan dalam pengertian seperti itu. Nah, mengenai peci Soekarno ini memang ada sejarah. Dia bukan sekedar peci saja, tapi ada sejarah yang melingkupinya yang mungkin akan memberikan beberapa makna lain. Dia bukan hanya sekedar peci. Nah, peci yang dipakai oleh seorang kemudian kemudian dijadikan sebagai pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Jadi peci ini bagi seorang Soekarno yang waktu itu merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan, itu mempunyai makna. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan pertama. Sebentar. Nah, perlu kita jelaskan di mana letak maknanya. Maknanya ini ketika berhubungan dengan sosok salah seorang ulama di Minangkabau yang bernama Syekh Abbas Abdullah. Jadi beliau inilah yang menitipkan peci tinggi kepada Soekarno ketika beliau melawat ke Padang Japang, Kabupaten 50 Kota waktu itu. Nah, ini kaitannya di sini letaknya, maknanya. Pertanyaan kedua yaitu siapa itu Syekh Abbas Abdullah itu, Ustaz? Syekh Abbas. Nah, Syekh Abbas Abdullah itu adalah salah seorang ulama Minangkabau yang terkemuka di awal abad ke-20. Beliau dikenal sebagai Imam Jihad Sumatera Tengah yang selalu dimintai fatwa-fatwa ketika berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan. Selain itu beliau juga merupakan salah seorang pemimpin atau rais daripada perguruan Darul Funun Al-Abbasiyah. Darul Funun itu salah satu perguruan modern yang terkemuka di Minangkabau pada waktu itu. Jadi beliau merupakan sosok yang penting kalau kita tengok dari sejarah atau kita tengok dari posisinya di kalangan ulama-ulama Minangkabau. Berarti Syekh Abbas ini adalah salah satu pelopor pendiri Darul Funun. Ya, pendiri Darul Funun Al-Abbasiyah yang sampai sekarang masih berdiri, madrasahnya masih berdiri. Selanjutnya itu bagaimana kisahnya itu, Ustaz? Antara Syekh Abbas itu bagaimana kok bisa gitu Syekh Abbas memberikan peci ini gitu, Ustaz? Nah, ya. Ke Insinyur Soekarno. Nah, berdasarkan riwayat yang kita terima dari orang tua dari sumber yang kita temukan, bahwa peci ini sebagaimana yang kita ungkapkan tadi itu diberikan oleh Soekarno oleh Syekh Abbas kepada Soekarno dalam sebuah pertemuan di Padang Japang, tepatnya di pesantren atau perguruan Darul Funun sendiri. Nah, kisahnya pada tahun 1942 Soekarno setelah
selesai diasingkan di Bengkulu, beliau kemudian berkunjung kepada ulama-ulama, termasuk ulama-ulama Sumatera Tengah. Jadi istilahnya ada Sumatera Tengah itu. Apa itu Sumatera Tengah? Ada Sumatera Barat di dalamnya, kemudian dalamnya ada Riau, ada Jambi. Itu yang disebut dengan Sumatera Tengah. Nah, beliau melawat kepada ulama-ulama itu maksudnya ya untuk berdiskusi tentang masalah negara, mungkin berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan. Nah, sampailah ketika itu beliau masuk ke pedalaman Minangkabau, itu 50 kota, tepatnya di Padang Japang, dan bertemulah beliau dengan Syekh Abbas Abdullah setelah berdiskusi masalah kenegaraan, masalah keagamaan, masalah perjuangan. Nah, ketika itu Syekh Abbas dalam riwayatnya itu menitipkan sebuah peci tinggi. Jadi sebelumnya Soekarno dalam kisahnya itu juga sudah memakai peci, tapi Syekh Abbas kemudian menitipkan peci tinggi. Kemudian diganti peci Soekarno memakai peci yang beliau beri itu. Nah, dengan setelah berdiskusi, jadi ada peci sebagai simbol. Kemudian setelah itu ada diskusinya apa tentang dasar-dasar negara. Bahkan Soekarno, Syekh Abbas sebagai salah seorang ulama terkemuka yang berpengaruh ketika itu, yang mengemukakan ide atau pendapatnya bahwa negara harus dibentuk berdasarkan agama, ya ketuhanan yang sekarang mungkin terejawantahkan ke dalam sila pertama, ya ketuhanan yang Maha Esa, yang itu yang kita kenal hari ini. Jadi kisahnya itu kisah pertemuan dua tokoh, satu tokoh perjuangan Soekarno, kemudian yang kedua adalah tokoh agama. Dan pertemuan ini dijalin dengan harmonis, bahkan ada sebagai simbolnya itu sebuah peci, kemudian ada ungkapan ide-ide yang dikemukakan oleh Syekh Abbas kepada Soekarno, yang kemudian salah satu ide itu kemudian dapat kita simak secara bersama dalam dasar kenegaraan. Berarti begitu besar juga pengaruh Syekh Abbas gitu ya. Ya, beliau memberikan nasihat yang masukan terhadap Soekarno. Nasihat. Berarti Soekarno berarti peci ini bukan ada sebuah kebiasaan, akan tetapi Syekh Abbas ini memberikan peci itu seperti tanda hadiah gitu sebuah, ya hadiah, tapi ada maknanya. Maknanya itu ya peci sebagai perlamangan, sebagai ya untuk pakaian yang waktu itu disebut sebagai pakaian kaum santri, ya, memakai peci menutup kepala. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau menurut Ustaz itu apa hikmahnya? Kalau hikmah dari segi dakwahnya gitu bagaimana Ustaz? Dari segi dakwah kita kenal ada dua macam dakwah itu. Yang pertama disebut dengan dakwah bil lisan, ya. Lisannya sudah nasihat-nasihat, mau'izah hasanah yang diberikan oleh Syekh Abbas kepada Insinyur Soekarno. Mau'izah hasanah dalam bentuk nasihat-nasihat, itu dakwah bil lisan. Yang kedua dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu ya dengan perbuatan-perbuatan. Nah, kalau kita sendiri memaknai bahwa pemberian peci ini masuk ke dalam kategori dakwah bil hal, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Syekh Abbas kemudian juga diikuti oleh perbuatan beliau, menyerahkan peci, memberikan peci itu kepada Insinyur Soekarno. Dan kita ketahui dalam sejarah Insinyur Soekarno sampai akhir kehidupannya tetap memakai peci yang ukurannya tinggi seperti itu. Jadi dakwah bilhalnya bagaimana, ya memang ketika Syekh Abbas Abdullah memberikan nasihat-nasihat tentang keislaman, bagaimana tentang dasar negara berdasarkan Islam, berdasarkan ketuhanan, berdasarkan agama. Nah, ketika itu juga dikuatkan dengan sebuah simbol, yaitu sebuah peci. Nah, walaupun kita menyangka ini hanya sekedar peci biasa saja, tapi bagi orang-orang tertentu dalam momen tertentu, bahwa peci ini pun memiliki makna-makna yang mungkin pemberian peci ini juga akan memberikan keteguhan hati bagi orang yang menerimanya. Kira-kira seperti itu. Apalagi diberikan oleh seorang ulama yang namanya ketika itu amat tersohor, yaitu Syekh Abbas Abdullah sebagai imam jihad di Sumatera Tengah. Bisa jadi itu sebagai pengingat gitu ya Ustaz? Ya, pengingat dan peci ini, ya, gitu. dan memang dalam sejarah kita baca tadi, beliau tetap memakai peci tinggi, ya akan selalu teringat oleh beliau. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan, nah
Insinyur Soekarno setidaknya mengingat apa yang dinasehati oleh Syabah begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Insya Allah dari apa yang setelah saya tanyakan tadi setidaknya itu telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari yang telah saya pikirkan dari sebelum-sebelumnya. Iya. Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan menjadi Sejarah mungkin bagi kita atau bagi pendengar atau yang menyimak Ya, yang menjadi menyimak semacam ilmu. strategi dakwah ya. Bukan dakwah itu bukan hanya lewat mimbar, bukan hanya lewat nasihat lisan, tapi juga bisa secara simbolis. Ini kita sekedar teringat sekedar satu peristiwa ini. Ada namanya di Bukit Tinggi itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi beliau ini beliau ketika menyuruh salah seorang mama, seorang penghulu yang kebetulan tak salat ini. Tak salat. Bagaimana cara beliau mengajak salat? Apakah dengan ucapan, "Ayo salat"? Tidak, ternyata. Beliau berikan kasih kain sarung. Berikan kain sarung, ini datuk, kain sarung untuk datuk. Langsung beliau terpukul jiwanya, ini kan sarung untuk salat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bisa juga jadi makna. tidak secara langsung Tidak menyuruh. secara langsung. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berharga dan berkah Ya. untuk saya dan orang-orang yang mendengarkan video Oke. ini, Ustaz. Baiklah, kita akhiri wawancara kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, gimana? Udah pada tahu kan sejarahnya? Nah, buat kalian yang udah tahu, silahkan like dan komen video ini dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu. Dan jangan lupa subscribe